Hasil Super League 2025-2026 pekan kedua Kabau Sirah hajar Banten Warriors 2-0. Kemenangan Bali United di depan mata digagalkan Malut United. Head-to-head Persis Solo versus Persija Jakarta. Misi Laskar Sambernyawa samakan raihan kemenangan Macan Kemayoran. Head-to-head Persik versus Madura United. Rekor seimbang, tapi taring Macan Putih lebih tajam. Head-to-head Persita Tangerang versus Persebaya Surabaya. Pendekar Cisadane incar kemenangan perdana atas Bajul Ijo. Head-to-head PSIM Yogyakarta versus Arema FC. Motivasi tinggi Laskar Mataram melanjutkan start apik. Head-to-head Bayangkara FC versus PSM Makassar. The Guardian dan Juku Eja berebut kemenangan pertama musim ini. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan. Dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Hasil Super League 2025-2026 pekan kedua, Kabau Sirah hajar Banten Warriors 2-0, kemenangan Bali United di depan mata digagalkan Malut United. Pada Jumat sore 15 Agustus 2025, Kabau Sirah menaklukkan Banten Warriors dengan skor 2-0 lewat 2 gol dramatis di masa injury time. Di menit 92, Felipe Chabi yang menjadi algojo tendangan bebas berhasil mengarahkan bola dengan sempurna ke sudut gawang Sonny Stevens. Alih-alih bangkit mencari gol penyeimbang, Banten Warriors malah kecolongan lagi. Bruno Gomez memanfaatkan celah di pertahanan lawan untuk mencetak gol kedua di menit 97. Skor akhir 2-0 menutup pertandingan dan membuat Stadion Haji Agus Salim bergemuruh. Para pemain dan supporter Kabau Sirah larut dalam euforia kemenangan dramatis ini. Pekan lalu, Bali United bisa keluar dari kekalahan setelah Boris Kopitovic mencetak gol telat saat menghadapi Persik pada menit ke-96. Sekarang, bak deja vu, Bali United kembali mengulangi hal yang sama, tapi kali ini hasilnya berbanding terbalik. Pekan lalu kemenangan Persik buyar, sekarang Bali United yang merasakannya. Sudah unggul 2-3 atas Malut United di Stadion Gelora Kieraha, skuad asuhan Henry Susilo justru bisa menyamakan kedudukan 3-3 pada menit ke-100, lewat gol bunuh diri pemain Bali United, yaitu Rizky Dwi. Bola umpan yang seharusnya bisa diantisipasi dengan mudah, justru dibuangnya ke gawang Bali United. Hasil ini pun membuat Serdadu Tridatu belum sekalipun mengemas kemenangan dalam 2 PK Super League 2025-2026. Head-to-head Persis Solo versus Persija Jakarta. Misi Laskar Sambernyawa samakan raihan kemenangan Macan Kemayoran. Duel antara Persis Solo dan Persija Jakarta akan menghiasi pekan kedua Super League 2025-26 yang digelar di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 16 Agustus 2025 pukul 19 WIB, live Indosiar. Tim tuan rumah berkesempatan menyamai raihan kemenangan tim tamu. Laga tersebut akan menjadi pertemuan ke-8 bagi Persis dan Persija di semua kompetisi. Dari 7 pertemuan sebelumnya, tim tamu mencatatkan rekor kemenangan lebih baik dengan 3 kali menang. Persis hanya pernah menang 2 kali, dan 2 laga lainnya berakhir imbang. Baik Persis maupun Persija sama-sama sukses meraih kemenangan pada pekan pembuka di Super League 2025-26. Persis berhasil menumbangkan Madura United dengan skor 2-1 saat bertandang ke Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Sementara itu, Persija Jakarta juga berhasil menang telak 4-0 atas Persita Tangerang. Berikut 5 pertandingan terakhir Persis Solo versus Persija Jakarta. Head-to-head Persik versus Madura United. Rekor seimbang, tapi taring Macan Putih lebih tajam. Persik Kediri terpaksa akan menjamu Madura United FC pada pekan kedua Super League 2025-26 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada Sabtu 16 Juli 2025. Tim asuhan Ong Kim Swee harus hijrah dari kota Kediri karena Stadion Brawijaya digunakan rangkaian upacara perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Praktis pertandingan akan terjadi di tempat netral. Meski Persikmania bakal hadir di Gresik, namun atmosfernya pasti jauh berbeda bila laga dilangsungkan di kota Kediri. Bagi Persik, situasi ini jelas cukup merugikan. Karena Ezra Walian dan kawan-kawan butuh dukungan supporter untuk menjaga konsistensi mental dan permainan usai sukses menahan imbang Bali United FC 1-1 di Gianyar. Sebaliknya, kondisi ini sedikit menguntungkan Madura United yang butuh kebangkitan setelah dipermalukan Persis 1-2 di Pamekasan. Catatan pertemuan 2 tim asal Jatim ini sangat menarik. Sejak Persik naik ke kasta tertinggi Indonesia pada 2020,
kedua kesebelasan telah 9 kali bentrokan. Rekor mereka seimbang. Persik dan Madura United sama-sama meraih 4 kemenangan, sekali imbang. Namun jumlah gol kemenangan Persik lebih banyak ketimbang Laskar Sapeh Kerap. Total Persik memasukkan 14 gol, sedangkan Madura United 12 butir. Laga derby Jatim ini akan jadi pengalaman pertama bagi Ong Kim Swee. Dengan target memenangkan tiap laga, maka pelatih asal Malaysia ini bakal berusaha mengamankan 3 poin di kandang nanti. Berikut catatan pertemuan Persik versus Madura United. Head-to-head Persita Tangerang versus Persebaya Surabaya. Pendekar Cisadane incar kemenangan perdana atas bajul ijo. Persita Tangerang akan menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kedua Super League 2025-26 yang digelar di Stadion Indomil Arena Tangerang, Sabtu 16 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim tuan rumah mencoba untuk meraih kemenangan perdana. Laga itu dipastikan akan berjalan seru, karena kedua tim sama-sama berambisi untuk meraih kemenangan, seusai menelan kekalahan pada pertandingan pekan pertama. Persita Tangerang memiliki motivasi lebih karena dari 8 pertemuan sebelumnya, mereka tak sekalipun mampu meraih kemenangan atas Persebaya Surabaya. Tercatat, Persita Tangerang dan Persebaya Surabaya sudah bertemu 8 kali sepanjang sejarah. 8 pertandingan itu berakhir dengan kemenangan untuk Persebaya sebanyak 5 kali, dan 3 laga lainnya berakhir imbang. Terlebih lagi, kekalahan telak 0-4 dari Persija Jakarta pada pekan pertama membuat langkah pendekar Cisadane lebih berat. Di sisi lain, Persebaya Surabaya juga menelan pil pahit pada laga pertama mereka setelah tumbang 0-1 dari PSIM Yogyakarta di kandang sendiri. Kendati demikian, pelatih Persebaya, Eduardo Perez, tetap melihat hal positif dari kekalahan itu dan optimistis untuk laga-laga ke depannya. Berikut 5 pertandingan terakhir Persita Tangerang versus Persebaya Surabaya. Head-to-head PSIM Yogyakarta versus Arema FC. Motivasi tinggi Laskar Mataram melanjutkan start apik. PSIM Yogyakarta akan menjamu Arema FC dalam laga pekan kedua Super League 2025-26 di Stadion Sultan Agung Bantul, Sabtu 16 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim tuan rumah berambisi untuk melanjutkan hasil apik dari pekan pertama. Sebagaimana diketahui, PSIM Yogyakarta sukses meraih kemenangan pada pekan pertamanya musim ini. Skuad besutan Jean-Paul van Gastel menumbangkan Persebaya Surabaya dengan skor 1-0. Itu menjadi awalan yang baik bagi tim yang baru saja promosi dan kembali ke kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia setelah 18 tahun absen. Adapun PSIM dan Arema FC belum pernah bertemu di era modern, karena tim tuan rumah sempat kesulitan menembus kasta tertinggi. Kemenangan atas Persebaya membuat Van Gastel puas, dan makin optimistis menatap laga-laga berikutnya. Sementara itu, Arema FC bukan lawan yang mudah untuk PSIM Yogyakarta. Pasalnya, pada pekan pertama, tim berjuluk Singo Edan itu meraih kemenangan cukup telak dengan skor 4-1 atas PSBS Biak. Sukses menang menjanjikan pada pekan pertama tidak membuat pelatih Arema FC, Marcos Santos, puas begitu saja. Dia meminta para pemainnya untuk tidak terlalu lama larut dalam euforia dan harus fokus menjalani musim ini. Head-to-head Bayangkara FC versus PSM Makassar. The Guardian dan Juku Eja berebut kemenangan pertama musim ini. Bayangkara Presisi Lampung FC akan menjamu PSM Makassar dalam laga pekan kedua Super League 2025-26 yang dilangsungkan di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung, Sabtu 16 Agustus 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kedua tim berebut kemenangan pertama musim ini. Pertandingan itu akan menjadi pertemuan ke-16 di semua kompetisi bagi kedua tim sejak era Liga 1. Dari 15 pertemuan tersebut, Bayangkara Presisi Lampung FC menang 3 kali, PSM Makassar menang 6 kali, dan 6 laga lainnya berakhir imbang. Motivasi lebih akan ditunjukkan kedua tim yang sama-sama gagal meraih kemenangan pada laga pekan pertama Super League 2025-26. Terlebih lagi untuk Bayangkara FC yang menelan kekalahan 0-1 dari Borneo FC. Meskipun gagal meraih poin pada laga pertama setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, pelatih Bayangkara FC, Paul Munster, melihat bahwa anak asuhnya sudah bermain baik. Dia sudah tak memikirkan soal kekalahan tersebut. Sementara itu, PSM Makassar juga bertekad untuk meraih kemenangan pertama musim ini. Pada pekan pertama, tim berjuluk Juku Eja itu ditahan imbang tim promosi,
Persijap Jepara, dengan skor 1-1. Berikut 5 pertandingan terakhir Bayangkara Presisi Lampung FC versus PSM Makassar.